Halo Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Kembali lagi ya, dunia per-YouTuban. Apologet dihebohkan dengan sahabat kita ya, anak Batak, YouTube anak Batak. Itu digeruduk dan didemo ya oleh pihak seberang dan dilaporkan kepada kepolisian dan memberikan orasi yang sangat-sangat provokatif, seolah-olah ya dari pihak ya polemikus Muslim tidak ada yang menghina kekristenan, padahal mereka menghina kekristenan dengan luar biasa. Tapi manusia-manusia ini tidak ada yang melapor. Giliran ya pihak Kristen anak Batak yang membuat argumen ya, yang berdebat ya kan, itu mereka kejang-kejang langsung melapor ke polisi dan memberikan orasi-orasi yang provokatif. Bagaimana videonya? Langsung saja kita simak sampai tuntas. Ini telah dibahas juga oleh sahabat saya Piong77 Channel ya. Dan apa yang dialami oleh apologet anak Batak ini sama dengan apa yang saya alami dulu ya, waktu saya menampilkan video MKC ya, sama. Saya pun dilaporkan oleh pihak-pihak seberang ini ya, dan itu bergerombolan mereka ya melapor saya. Tapi puji Tuhan ya, pelaporan itu anulir oleh SP3 oleh kepolisian karena ya laporan yang mengada-ngada. Karena apa yang saya buat ya, video itu berdasarkan tanggapan saya terhadap video MKC ya. Oke Sobat Waras, saksikan ini sampai tuntas dan jangan lupa dukung Pavel 88 Channel, subscribe, like, dan bantu terus dukung pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atas apa yang dilakukan oleh si Rudy Simamora, mari kita simak videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama umat Islam dan khususnya pengurus personal Laskar Forum Umat Islam dan personal umat Islam yang simpatis untuk memperjuangkan tegaknya kemuliaan Islam, Ijul Islam wal Muslimin, dan tentu juga agar adanya kepastian penegakan hukum, bahwa hukum di tanah air ini adalah panglima. Kondusivitas hanya bisa terjamin bila ada penegakan hukum. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional, ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudy Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam P4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Ya, tapi ini manusia satu ini. Allah jarangnya. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini, si Rudy Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang, menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudy Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Enggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kaum yang kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kami tidak akan diam. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian harus segera. Ini adalah ya, kamu hina Tuhan kami. Lalu Tuhan kami dihina oleh Nandar, dibilang menikah, dibilang berkolor, ya, lalu di toilet. Enggak, mereka ini apa ya, semacam kayak tidak melihat ya bahwa memang ada balok ya di matanya. Ya, ada balok di matanya lalu menunjuk orang. Padahal balok itu harus disingkirin dulu. Ya, itulah. Semoga dengan adanya video ini banyak orang boleh disadarkan, banyak orang boleh dimenangkan bahwa ajaran yang benar-benar dari Allah yang hidup ya, adalah ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah hadir di dunia. Dia telah mati, tapi bukan hanya mati, dia bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Lalu yang tidak percaya bagaimana Pak Piong? Ya di luar Kristus binasa. Itu clear. Ajaran Kristen begitu, di luar Kristus binasa. Tapi kami tidak mengkafir-kafirkan. Ya kan? Jadi nanti siapa? Tuhan mana yang akan memerintah nanti? Kan nggak mungkin ada Tuhan banyak kan? Semuanya diakomodir. Ya, dari berbagai agama, dari berbagai kepercayaan. Ya, Tuhannya mengakomodir semua. Enggak. Nanti hanya ada satu. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang roh, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang roh. Ya, itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sejati. Jadi enggak apa-apa, mereka di dunia ini memang begitu, tapi kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus menjaga orang yang berkenan kepadanya. Kita lanjutkan ya. Ini umum, ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak ini akan terus kacau situasi. Karena dia biadab satu ini, Rudy Simamora, coba ingin memecah belah, mengabaikan Pancasila, mengabaikan kebinekaan yang harus kita jaga. Kita memang tidak mau dengan upaya pemecah belahan ini. Tapi ini ketahuan, orang pengen terkenal di YouTube dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kebodohan, ketololan, otaknya kosong, tidak ada punya ilmu. Ini namanya Rudy Simamora. Siapkah kalian berjuang melawannya? Siap kalian tetap menjaga semangat bersama? Siap kalian untuk jihad dan sahih? Takbir! Sungguh lucu bukan? Ya, ketika mereka ya dibukakan data-data dan fakta, ya kerjaannya lapor, dan lapor. Nggak bisa adu argumen dengan argumen. Tidak bisa mengadu data dengan data. Ujung-ujungnya lapor, dan lapor. Ya, silakan mikir, silakan waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah supaya engkau tidak binasa. Salam waras dan sampai jumpa lagi.